Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang Microsoft Excel. Ada 3 materi yang nanti akan saya sampaikan di sini. Yang pertama fundamental, kemudian yang kedua nanti gimana caranya kita mengelola untuk stok barang, kemudian yang ketiga nanti masuknya ke pivot table. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas tentang dasar-dasar dari Microsoft Excel. Mungkin saudara sudah ada yang sudah bisa ataupun ada yang sama sekali belum bisa. Jadi untuk ke materi kedua memang dibutuhkan pemahaman dari materi yang pertama. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang autofill. Jadi ini nanti tampilannya akan seperti ini. Kita membuatnya tidak satu persatu, tidak angka 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi kita gunakan autofill, yaitu dengan cara kita bisa blok sel ya. Kalau saya di sini berarti ini ada di sel F4 ya. F itu adalah kolom, 4 itu adalah baris, di sini F4. Kalau di sini adalah F5, kolom F baris ke 5. Nah, saya akan blok dua-duanya ya. F4 dan F5 ini. Kemudian di sebelah kanan bawah ya ada tombol kotak kecil warna hitam, itu namanya handle. Jadi pointernya ini plus, tapi ketika kita ubah ke sini nanti akan berubah menjadi plusnya adalah warna hitam. Ya, kita drag ke bawah. Ini akan menghasilkan angka secara urut dari angka 1 sampai angka 10. Syaratnya hanya kita menginputkan angka 1 dan angka 2. Jadi di bawah nanti adalah kelipatannya, 2 ditambah 1, 3 ditambah 1, 4 ditambah 1, dan seterusnya. Ini yang dinamakan sebagai autofill. Kemudian yang kolom G, ini akan kita buat untuk angka ganjil. Angka genap pun nanti juga sama. Angka ganjil, jadi 1, 3, kemudian kita drag ke bawah. Nah, ini adalah menghasilkan angka ganjil. Biasanya kalau mau buat daftar hadir menggunakan Excel, itu sebelah kiri angka genap, sebelah kanan atau sebelah kiri angka ganjil, sebelah kanannya angka genap. Nah, saudara menggunakannya ya ditulis dari angka ganjilnya. Setelah 1, 3 nanti dia adalah kelipatannya ya. Kalau ini berarti ditambah 2, ini tambah 2, tambah 2, tambah 2 dan seterusnya. Sama seperti hari ke-1, ke-2, ini juga sama, kita drag ke bawah ya. Ini akan menghasilkan hari ke-1 sampai ke-10. Ini fungsinya kita menggunakan autofill. Hari juga sama, Sunday ya, kita juga bisa. Nah, ini Sunday, Monday, Thursday, Wednesday dan seterusnya. Bulan juga sama ya, kalau kita lihat ini dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Kalau mau sampai Desember ya kita tinggal tambahkan November dan tambahkan satu lagi adalah Desember. Tanggal juga sama ya. Nah, ini tanggalnya dari mulai 30 Mei ya sampai tanggal 10 Juni. Begitu adalah penjelasan tentang autofill. Saya kira mungkin saudara sudah sering menggunakannya ya. Ini tinggal yang belum pernah sama sekali, minimal saudara paham. Materi berikutnya yaitu tentang penggunaan formula. Jadi penggunaan formula di sini yaitu tentang ada penjumlahan, simbolnya adalah plus, ada pengurangan, simbolnya adalah min, ada perkalian, simbolnya apa? Bintang ini ya. Kemudian pembagian, garis miring, pangkat, tanda ini ya, pangkat atas, kemudian ada persentase. Nah, dari sini sudah dijelaskan bahwa nomor itu diisi menggunakan fill series ya, menggunakan autofill yang tadi. Kemudian kolom A plus B itu adalah penjumlahan dari kolom A ditambahkan kolom B dan seterusnya. Nah, kemudian nanti kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata, kemudian nilai terkecil, nilai terbesar, jumlah data dan total. Oke, kita tulis nomornya, kita hanya buat 1, kemudian angka 2 di sini. Kita blok dulu, kemudian kita drag ke bawah. Ya, ini nomor urutnya. Jadi ada 7 data. Kolom berikutnya kita diminta untuk melakukan penjumlahan dari bilangan A ditambahkan bilangan B. Ya, untuk penjumlahannya kita gunakan yaitu kita
sebutkan untuk selnya. Ini ada di sel C5, ini ada di sel D5. Berarti kita gunakan fungsi penambahan ya. Penambahan C5 ditambahkan dengan D5. C5 ditambahkan D5. Ya, kenapa nggak bisa? Karena untuk melakukan operasi ya di dalam Microsoft Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Ya, sama dengan. Nah, bawah. Ya, ini penjumlahan 16, 19 dan seterusnya. Pengurangan berarti sama dengan C5 dikurangi D5. Kita copy ke bawah. Perkalian sama dengan C5 kali bintang D5. Pembagian sama dengan C5 dibagi D5. Pangkat sama dengan C5 pangkat, ini pakainya ini ya, nah, pangkat D5. Kalau seperti ini bagaimana? Oh, seperti ini berarti kolomnya tidak cukup. Nah, ini kolomnya tidak cukup. Kemudian A dikali 5%, jadi bilangan A ini nanti dikalikan 5% sama dengan A dikalikan 5%. Ini ya, enter. B dibagi 10 sama dengan B dibagi 10. 10 itu angka ya. B pangkat 3 sama dengan B pangkat 3. B dikurangi 5 sama dengan B dikurangi kurangi 5. Nah, oke, itu mungkin mudah ya. Bagi yang sudah pernah, bagi yang belum nanti bisa dicoba ya. Ini berlaku untuk yang sudah ataupun yang belum. Ya. Kemudian rata-rata, untuk mencari nilai rata-rata, yaitu nanti ini akan saya gunakan fungsi namanya fungsi average ya. Berarti kita akan mencari nilai rata-rata yang ada di sini, ya, semuanya sampai ke kolom M. Sama dengan average kurung buka selnya mana? E5 sampai itu simbolnya titik 2, ya, sampai mana? Sampai sini itu adalah di E11. Nah, rata-rata dari bilangan yang ada di sini itu adalah 16,5714 ya. Kemudian kita kopikan ke kanan. Jadi autofill-nya itu bisa atas ke bawah, bisa kiri ke kanan, atau bisa kanan ke kiri ya. Oke, ini rata-ratanya. Ini tadi pakai fungsi average ya, sama dengan average. Atau saya kopikan aja rumusnya biar lebih mudah. Nah, ini rumusnya. Kita menggunakan fungsi average. Ini berarti menyesuaikan, kalau di sini ya berarti bukan E5, tapi di sini adalah M5 sampai M11. Cari nilai terkecil dari data ini. Ini contohnya kan datanya 7. Kalau datanya ribuan ya, jutaan itu susah. Nah, kita bisa gunakan fungsi namanya fungsi min. Sama dengan min atau kita blok juga bisa, sudah kurung buka kita blok seperti ini. Nah, otomatis ya E5 sampai E11 kurung tutup. Nah, nilai terkecilnya berapa? Nilai terkecilnya adalah 9 ya. Oke, itu adalah, nah ini rumusnya. Nilai terbesar ya, kita gunakan sama dengan fungsi max ya. Max dari mana? Dari E5 sampai E11. Jumlah data ya. Jumlah data ini total keseluruhan datanya ada berapa? Kita gunakan namanya fungsi count ya. Count E5 sampai E11. Ternyata jumlah datanya ada 7. Ya, ini sama, jumlah data yang ada di atas ini ada 7.
ini rumusnya. Kemudian total keseluruhan ya, atau jumlah, kita gunakan sama dengan fungsi sum. Fungsi sum E5 sampai E11. Nah, itu adalah tentang menggunakan rumus untuk formula dari Microsoft Excel. Nanti saudara bisa coba ya. Itu sudah saya sediakan datanya, saudara hanya mengisi dari yang kosong. Untuk rata-rata kita bisa gunakan fungsi average, nilai terkecil fungsi min, nilai terbesar fungsi max, jumlah data menggunakan count, kemudian total menggunakan sum. Berikutnya kita akan coba untuk bikin grafik ya. Jadi di sini ada peserta tes untuk calon mahasiswa baru. Ini dari fakultas, kebetulan fakultasnya ada 6 ya, hukum, ekonomi, teknik, psikologi, pertanian, sama TIK. Kita akan buat grafik, ya caranya bagaimana? Ini sudah ada datanya, tinggal di blok. Kemudian saudara bisa gunakan fungsi insert, ya, kemudian masuknya ke chart. Misalkan mau dibuat grafik yang mana, saya gunakan grafik yang ini misalkan, ya, atau grafik batang ya, grafik batang. Nah, di sini sudah tampil secara otomatis bahwa kita kasih judul chart ya, kita ganti judulnya, misalkan ini peserta tes. Peserta tesnya di sini di Fakultas Hukum ada, kelihatan ya ini ya, ada 30 ya, kemudian untuk wanitanya ada 15. Jadi kelihatan, oh ternyata yang paling tinggi adalah ekonomi, yang mendominasi adalah wanita misalnya. Ya, itu untuk grafik. Jadi kita siapkan datanya dulu, kemudian kita buat grafiknya. Kemudian berikutnya yaitu tentang penggunaan if tunggal. If tunggal itu if-nya hanya 1, tetapi kondisinya ada 2. Nah di sini akan menentukan jika kodenya nanti AE, itu nanti kotanya akan diisi adalah kota Madiun. Kita isi manual bisa nggak? Bisa. Ini Madiun, 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 Solo, Solo, Solo. Itu kalau datanya sedikit, kalau datanya banyak ya kita akan repot. Ya, makanya kita gunakan fungsi namanya fungsi if. Harganya juga sama. Kalau Madiun harganya 13.450, kalau Solo harganya 13.100. Ya, kita gunakan fungsi namanya fungsi if. Ya. Caranya bagaimana? Sama dengan if, kemudian kurung buka. Nah, nanti di sini akan muncul logical test, titik koma, value if true, titik koma, value if false. Ya, yang di logical yang mana? Jika, kalau kita baca, jika kode, saya klik di sini, ya, kode sama dengan AE, pakai petik. Kenapa pakai petik 2? Karena ini tipenya karakter. Maka pakai titik koma. Nanti saudara menyesuaikan ya. Kalau di sini titik koma berarti pakainya titik koma, kalau koma berarti pakainya koma. Yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan adalah di regional settingnya. Kalau Indonesia itu pakainya titik koma. Tapi kalau komputernya masih bahasa Inggris nanti pakainya koma. Ya tidak masalah, itu hanya regional settingnya. Jadi sesuaikan sintak. Sintak itu adalah aturan penulisannya. Ya. Jadi nanti kalau saudara nggak bisa titik 2 pakainya koma. Titik koma nggak bisa pakainya koma. Ini kita baca, jika kode sama dengan AE maka dia adalah Madiun. Ya pakai petik ya, petik 2 karena dia termasuk tipe karakter. Ya, kalau angka nggak perlu. Jika tidak, ya otomatis kalau nggak Madiun otomatis Solo karena hanya ada 2 kondisi. Ya, Madiun atau Solo. Ya kalau Madiun itu adalah AE, jika tidak Madiun maka otomatis dia adalah Solo. Petik lagi kurung tutup. Ya. Nah ini untuk jadi kalau kita trik ini adalah otomatis. Ya. Nah ini rumusnya ya. Jadi ini untuk rumusnya. Kemudian harga sama dengan if kurung buka A2 sama dengan AE, maka karena harga ini nggak pakai petik karena dia bertipe numerik atau bertipe angka 13, 450, 20.
Jika tidak, berapa harganya? Jika solo berarti 13, 100 kurung tutup. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini kalau Madiun harganya sekian, kalau Solo harganya sekian. Oke, itu untuk rumusnya saya tuliskan di sini ya. Saya tuliskan di sini, nanti mungkin bisa dicoba ya, bisa dicoba. Ini alternatifnya kalau nggak bisa pakai titik koma, nanti pakainya koma. Itu artinya regional settingnya berarti bukan Indonesia ya, mungkin masih English. Jadi ada dua, kalau nggak titik koma ya koma. Oke, itu untuk if tunggal, kemudian ada if majemuk. If majemuk itu berarti jumlah if-nya lebih dari 1. Nah, ini adalah daftar nilai yang saya gunakan untuk penilaian mahasiswa ya, dulu seperti ini. Jadi di sini ada nomor, nik, nama, presensi, kehadiran, tugas, UTS sama UAS. Kemudian nanti kita akan mengolah nilai angka, akan mengolah nilai huruf, dan akan mengolah keterangan. Untuk mengolah nilai angka, ini dari sini ya. Nilai angka itu adalah 10% dari nilai presensi, ini. Ditambahkan 20% dari nilai tugas. Ya, ditambahkan 30% dari nilai UTS. Ditambahkan 40% dari nilai UAS, nilai angka. Nilai huruf, jika nilainya 80 sampai 100 A, 70 sampai 79 B, dan seterusnya. Ya. Kemudian keterangan diisi. Jika nilainya ABC maka lulus, jika D dan E maka tidak lulus ya. Oke, kita isi dulu nilai angka, berarti sama dengan nilai angka diperoleh dari sama dengan ya, kita gunakan kurung buka ya. Kenapa pakai kurung buka? Karena yang dikerjakan supaya yang ada di kurung dulu. Presensi ya, presensi itu adalah D5 dikalikan bintang tadi, kalikan 10%. Nih. Kurung tutup ditambah ya. Tambahkan kurung buka nilai tugas dikalikan 20%. Ya. Kemudian ditambahkan kurung buka lagi nilai UTS F dikalikan 30%. Oke, ini ada yang keliru ya, ini bukan kali ya. Nah, oke. Kemudian kurung ditambahkan UAS berarti G ya, G5 dikalikan 40%. Ya, kurung tutup. Nah, ini adalah nilai angka. Oke, ini rumusnya nanti ya. Mungkin saya taruh di mana ini? Oke, ini langkah saya taruh di sini ya. Nah, ini adalah nilai angka ya. Kemudian berikutnya adalah nilai huruf ya, kita pakai kondisi. Ini yang saya sampaikan adalah if majemuk. Itu artinya jumlah if-nya lebih dari 1. Ya, kondisinya ada berapa? Kondisinya ada 5. Berarti nanti if-nya jumlahnya n-1, berarti nanti jumlah if-nya adalah 4 ya. 4. Itu maksimalnya. Oke. Kita coba sama dengan if jika H5 itu apa? H5 itu adalah bukan H5 sekarang, H7 ya. H7. If H7 itu apa? H7 adalah nilai angka. If H7 lebih besar sama dengan 80, berarti antara nilai ring 80 ya. Kita asumsikan sampai maksimalnya adalah 100, 80-nya nggak pakai petik, maka nilainya adalah A. Kenapa 80 nggak pakai petik? Karena dia termasuk tipe numerik. Ya, kenapa A pakai petik? A itu adalah termasuk tipe karakter. Ya. Kemudian titik koma lagi, if kita pakai if yang kedua, H7 lebih dari sama dengan 70, maka nilainya adalah B. Titik koma lagi, kita pakai if lagi, if H7 lebih dari sama dengan 60,
maka nilainya adalah C. Ya. Kemudian if lagi, if H7 lebih dari sama dengan 40, maka nilainya adalah D. Ya. Jika tidak, kan tinggal pilihan terakhir ya. Jika tidak, pilihannya adalah E. Ini membacanya ya. Dan kurung tutupnya kita sesuaikan, kurung bukanya ada berapa? Ada 4, berarti kita kasih kurung tutup 4. 1, 2, 3, 4. Enter. Ya. Nah, jadi sudah ketahuan ya, dia dapat nilai berapa. Saya kopikan di sini. Ini Pak. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai huruf. Sekali lagi disesuaikan ya, nanti tombolnya pakai koma atau tidak koma ya. Itu kalau lihat bisa di sintaknya. Kemudian keterangan ya, keterangan ini akan saya ubah menjadi mudah aja. Ini bisa kita kondisikan jadi ABC lulus, tidak lulus. Ini saya balik aja. Jika E tidak lulus, jika D tidak lulus, sisanya adalah lulus. Dibalik boleh. Jadi if-nya nanti mungkin hanya ada 2 ya. Sama dengan if ini I7 sama dengan A ini, maka dia adalah bukan A dulu ya, E ya, maka dia ada tidak lulus, koma, if I7 sama dengan D, maka dia tidak lulus. Jika tidak, maka kategorinya dia lulus. Berarti kalau tidak E dan D, berarti otomatis ABC ya, lulus. Kurungnya ada 2. Nah, seperti ini. Ini hanya logikanya ya, jadi nanti if-nya hanya sedikit ya. Jadi saudara boleh pakai misalnya, Pak, saya tidak gunakan seperti itu, saya gunakan yang lain, bagaimana Pak? Boleh. Artinya misalnya jika nilainya nih ya, jika nilainya misalnya bentar, oke. Misalnya jika A maka lulus, berarti if A lulus. Yang kedua if B lulus, 2 if-nya, if C lulus, 3 if-nya, baru jika tidak lulus. Kalau ini kan if-nya hanya 2 ya. If untuk E dan if untuk D ya. Itu silahkan monggo bisa digunakan untuk kolaborasinya. Nah, di sini saya gunakan fungsi namanya fungsi conif ya, fungsi conif. Ini fungsinya untuk mengetahui yang dapat nilai A itu berapa, yang dapat nilai B itu berapa, itu ya, pakai conif. Jadi di sini saya tahu, oh yang dapat E 3, D 3, C-nya 5, B-nya 5 ya. Oke, itu untuk fungsi if majemuk. Jadi jumlah if-nya lebih dari 1. Kemudian kita masuk ke fungsi lookup ya. Fungsi lookup yaitu ada VLOOKUP sama HLOOKUP. VLOOKUP itu adalah vertikal, H itu adalah horizontal ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membaca tabel. Jadi misalnya kita punya tabel gaji ya. Tabel gaji jika golongannya 2A berapa, 2B berapa, itu kalau karyawan kita ribuan, ya lebih enak kita membaca tabel daripada kita menggunakan fungsi if. Ya. Itu kan tabelnya banyak ya. Kalau if mungkin bisa menggunakan sampai 10 atau berapa. Tapi kalau dengan membaca tabel kategorinya lebih mudah. Nah, yang pertama perlu saudara ketahui, tipe tabel itu ada 2, yaitu tabel berbentuk vertikal ya, vertikal sama tabel berbentuk horizontal ya. Kalau vertikal itu berarti dari atas ke bawah. Nah, ini vertikal. Kalau horizontal itu mendatar ya, mendatar. Ini adalah fungsi tabel horizontal. Nah, kita harus tahu kapan kita menggunakan tabel tipe vertikal, kapan kita menggunakan tabel tipe horizontal ya. Caranya bagaimana? Kita lihat, kalau nama ini
nama ini diambil dari tabel yang ada di sini, berarti kita gunakan tabel vertikal. Kalau tabel vertikal kita gunakan namanya fungsi VLOOKUP. Ya. Kalau bentuknya horizontal berarti kita gunakan tabel horizontal, kita gunakan fungsi namanya HLOOKUP. Oke. Nama ini contohnya 3 ya. Contoh itu biasanya sedikit ya. Nama ini diambil dari tabel vertikal ya, berdasarkan kode. Jadi kalau kode 1 itu namanya Ali, kode 3 itu namanya Gilang, kode 2 itu namanya Dodi ya, kita gunakan. Oke, caranya bagaimana? Sama dengan kita gunakan fungsi namanya fungsi VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena kita akan membaca tabel yang berbentuk vertikal. VLOOKUP ya. Lookup value diambilnya dari mana? Diambilnya dari kode. Kode ada di sel C13 titik koma. Tabelnya mana yang digunakan? Ya, tabel array. Tabelnya kita blok. Nah, ini tabelnya. Nah, supaya ketika kita gunakan autofill itu tidak lari ke bawah, maka kita perlu kunci tabel ini ya. Berarti penguncian tabel dalam Microsoft Excel itu menggunakan tanda dolar, atau kita gunakan F4 ya. F4. Diketik manual juga boleh, $A, $6 sampai $B, $9. Fungsinya supaya nanti ketika kita gunakan autofill, kita copy ke bawah, nilai ini tidak berubah. Atau bisa digunakan nama ya. Titik koma. Kemudian berikutnya kolom indeks yang diambil dari kolom yang keberapa? Yang diambil dari ini kolom pertama, ini kolom kedua. Ya, 2, tutup. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, Ali, Gilang, Dodi. Oke, itu untuk VLOOKUP yang pertama. Oke, saya tuliskan di mana, di sini ya. Sini aja. Nah, kemudian yang harga ini ya, harga ini berdasarkan kodenya horizontal, berarti kita gunakan fungsi HLOOKUP. HLOOKUP. Kemudian dari kode ya, titik koma. Ini kalau nggak titik koma pakainya koma ya, sesuai dengan yang ada sintak di bawah ini ya. Kemudian ini kita kunci F4. Kemudian baris keberapa? Kalau ini kolom keberapa? Kalau ini baris keberapa? Baris kedua. Oke, ini harganya. Nah, kalau total ini adalah diperoleh dari unit dikalikan harga ya. Unit berarti sama dengan unit kali harga. Nah, itu untuk penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, biar lebih mantep, ya ini hasilnya ya. Kita coba satu lagi untuk fungsi VLOOKUP HLOOKUP ya. Ini ada data karyawan, kemudian ada tabel 1, tabel 2. Tabel 1 ini termasuk tipe vertikal, dari atas ke bawah. Kalau tabel 2 tipenya adalah horizontal. Lulusan ini diambil dari berdasarkan kode ya. Jika kodenya 2, maka dia lulusan SMA. Kode 1 maka sarjana. Gaji diperoleh dari tabel di sini ya. Jika kodenya 1, gajinya sekian. Ya, sampai ke 4. Kemudian tunjangan diambil dari tabel horizontal. Oke, kita coba. Sama dengan VLOOKUP kode titik koma ya. Kenapa VLOOKUP? Karena kita gunakan tabel 1. Tabel 1 adalah tipenya vertikal. Kemudian kita kunci F4 titik koma kolom kedua. Tutup. Kita copy ke bawah. Gaji sama dengan VLOOKUP juga ya. VLOOKUP, kemudian B3 titik koma, tabelnya juga sama. Kita kunci F4. Kolom ya, kolom keberapa gaji? Gaji ini adalah 1, 2, 3. Berarti kolom ke 3. Oke, saya kopikan dulu.
Tunjangan adalah HLOOKUP, berarti sama dengan HLOOKUP ya. Kemudian kita ambil dari kode titik koma, kita kunci F4 baris ke Oke, ini ya, ini saya perbesar ya. Nah, oke, itu adalah untuk rumusnya. Nah, mungkin ini adalah dasar ya, dasar tentang Microsoft Excel. Sebelum saya lanjutkan ke menghitung stok barang secara otomatis, yaitu nanti mungkin lebih rumit lagi, kemudian sampai ke pivot tabel, minimal saudara bisa memahami fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa menggunakan e-learning atau di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.